Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Yeti pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini, bagaimana kabar kalian semuanya? Baik-baik bukan? Iya. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum Bu Yeti memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang akan kita dapatkan dan ilmu yang akan Ibu sampaikan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bu Yeti hari ini mau mengajak kalian untuk belajar tentang aku tahu huruf hijaiyah dan aku tahu harokat. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama yaitu aku tahu huruf hijaiyah yang bertujuan untuk agar kalian mampu melafalkan huruf hijaiyah dengan fasih. Sedangkan aku tahu harokat tujuannya yaitu agar kalian semua mampu mengenal harokat sederhana dengan baik. Adapun capaian pembelajaran pada materi hari ini agar kalian semua mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini yaitu Aku Cinta Al-Quran. Nah, sebelum kita mempelajari Aku Cinta Al-Quran, coba Bu Yeti mau tanya, apa itu Al-Quran? Ada yang tahu? Apa itu Al-Quran? Iya, betul. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kitab suci kita semuanya yang telah dibawa oleh Nabi kita, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengapa kita harus mempelajari Al-Quran? Mengapa kita harus mengenal Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali kandungan atau makna apabila kita mempelajarinya, apabila kita membacanya, kita akan mendapat pahala. Nah, bagaimana cara kita mempelajarinya? Yaitu yang pertama dengan membacanya. Nah, sebelum kita bisa membaca, kita harus belajar huruf hijaiyah. Ya, nah hari ini Bu Yeti akan mengajak kalian untuk belajar mengenal huruf hijaiyah. Marilah kita belajar huruf hijaiyah. Sebelum kita bisa membacanya, Bu Yeti juga ingin tanya, apa itu huruf hijaiyah? Ada yang tahu apa itu huruf hijaiyah? Iya, ada yang menjawab huruf Arab. Boleh? Ya, huruf hijaiyah merupakan huruf penyusun kata di dalam Al-Quran yang berasal dari bahasa Arab. Seperti halnya di Indonesia, kita juga mempunyai huruf yang namanya alfabet, mulai dari A sampai Z. Sedangkan huruf hijaiyah dimulai dari alif sampai dengan ya semuanya berjumlah 28. Huruf itu merupakan lambang bunyi. Ya, huruf hijaiyah itu adalah abjad Arab yang dimulai dari alif sampai dengan ya. Nah, huruf hijaiyah digunakan untuk penulisan Al-Quran. Nah, huruf hijaiyah itu merupakan dasar dalam penulisan Al-Quran. Makanya kita sebagai umat Islam harus dan wajib untuk tahu dan mengenal huruf hijaiyah. Gunanya untuk apa? Agar kita bisa membaca Al-Quran. Bagaimana caranya kita belajar huruf hijaiyah? Kita bisa belajar dengan bu guru, dengan buku, juga dengan lagu-lagu. Marilah kita bersama-sama belajar huruf hijaiyah dengan lagu. Baiklah, kita mulai. 1, 2, 3.
Baiklah, kalian tadi sudah belajar huruf hijaiyah dengan lagu. Nah, kalian hafalkan di rumah sambil bernyanyi, kita bermain. Sambil menghafalkan, sambil menyanyi huruf hijaiyah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang harokat. Nah, kalian juga harus tahu harokat. Aku tahu harokat. Nah, apa itu harokat? Harokat adalah tanda baca. Tanda baca yang berguna untuk memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Nah, digunakan sebagai pengucapan huruf hijaiyah dalam Al-Quran yang fungsinya untuk memberikan bunyi. Memberikan bunyi itu apa? Bisa A, I, U. Nah, seperti itu. Sekarang Bu Yeti coba kasih tahu mana apa yang dinamakan harokat. Nah, harokat yaitu tanda baca di dalam Al-Quran yang memberikan bunyi, bisa berbunyi A, bisa berbunyi I, dan bisa berbunyi U. Nah, yang bisa membunyikan A itu dinamakan fathah. Nah, fathah. Fathah merupakan harokat atau tanda baca yang berupa garis horizontal yang terletak di atas huruf hijaiyah. Nah, tandanya seperti ini, seret di atas huruf hijaiyah. Itu namanya fathah yang akan memberikan tanda bunyi pada kalian, yaitu memberi tanda bunyi ah. Nah, misalkan contohnya, kalau ada huruf alif, nah, diberi tanda baca fathah di atas, maka bunyinya A. Sedangkan apabila ada huruf hijaiyah ba, diberi tanda baca atau harokat fathah di atas, maka berbunyi ba. Nah, ini yang dinamakan harokat. Tanda baca. Apabila terletak di atas huruf, maka namanya fathah. Berbunyi A. Selanjutnya, yaitu tanda baca garis horizontal yang terletak di bawah huruf hijaiyah. Namanya kasro. Nah, kasro ini memberi tanda bunyi yang berbunyi I. Apabila ada tanda baca kasro yang terletak di bawah huruf hijaiyah, maka bunyinya akan menjadi I. Contohnya, apabila ada huruf hijaiyah alif, diberi tanda baca kasro, nah terletak di bawah huruf, maka bacanya menjadi iya, betul. Selanjutnya apabila ada huruf ta, diberi tanda baca atau harokat kasro, maka bunyinya iya, betul. Nah, sekarang ada lagi harokat yang seperti garis lengkung di atas huruf hijaiyah. Ini namanya doma. Nah, doma apabila ada huruf hijaiyah diberi tanda harokat doma, maka akan berbunyi U. Contohnya, ada huruf hijaiyah alif diberi tanda baca doma, maka bunyinya akan menjadi U. Apabila ada huruf ba diberi harokat doma, maka bunyinya bu. Jadi apabila huruf hijaiyah tanpa harokat, maka belum bisa berbunyi. Nah, itulah namanya harokat yang berguna untuk memudahkan kita membaca Al-Quran. Coba Bu Yeti ulang lagi, apa itu harokat? Ya.
Harokat adalah tanda bunyi, tanda baca, ya. Tanda baca yang berguna untuk memudahkan kita membaca Al-Quran. Di sini Bu Yeti kasih contoh harokat 3 tanda baca, yaitu ada fathah, kasroh, dan doma. Apabila ada fathah, maka akan berbunyi A. Apabila ada kasroh, maka akan berbunyi I. Sedangkan apabila ada doma, maka akan berbunyi U. Iya, betul. Itu namanya harokat, tanda baca. Ya, sudah paham kalian semuanya? Nah, nanti akan Bu Yeti tanya satu-satu ya. Kalian paham apa betul jawabnya? Nah, kita akan belajar sama agar kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik. Baiklah, itu tadi materi dari Bu Yeti tentang mengenal huruf hijaiyah dan mengenal harokat. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi dapat disimpulkan atau dirangkum, yaitu jumlah huruf hijaiyah tadi ada berapa? Ya, huruf hijaiyah itu ada 28. Nah, harokat adalah tanda baca huruf hijaiyah atau harokat, yaitu untuk membunyikan huruf hijaiyah. Kalian semuanya sudah belajar tentang huruf hijaiyah dan harokat. Nah, setelah kalian belajar, coba Bu Yeti ingin tahu apakah kalian sudah memahami materi yang sudah disampaikan Bu Yeti. Bu Yeti akan memberikan soal ya yang harus kalian kerjakan untuk melihat apakah kalian sudah paham atau betul atau belum. Maaf. Sudah paham apa belum ya. Jadi dikerjakan soal dari Bu Yeti. Kalau memang ada yang betul semua, berarti kalian sudah paham. Kalau memang ada yang masih belum mengerti, nanti akan Bu Yeti jelaskan lagi tentang materi huruf hijaiyah dan harokat. Baiklah, ada 5 soal atau 5 pertanyaan yang akan Bu Yeti berikan kepada kalian semua. Apakah kalian sudah paham atau belum tentang huruf hijaiyah dan harokat? Nah, ada 5 soal di sini, kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, akan dinilai sama Bu Yeti. Selamat mengerjakan. Semoga kalian bisa menerima apa yang Bu Yeti sampaikan. Anak-anakku semua yang solih-solihah, anak-anakku yang hebat, pelajaran Bu Yeti hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bu Yeti sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa kalian pahami. Bu Yeti akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.